Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Khazanah Tafsir Hadis, menebar nilai Islam. Nah, sahabat Khazanah Tafsir Hadis, insya Allah pada kesempatan kali ini Khazanah Tafsir Hadis akan menyajikan sebuah kisah dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yakni Bilal bin Rabah. Yang mana Bilal bin Rabah ini juga dikenal sebagai tukang azan pertama Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, bersumber dari kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, jadi nama lengkap Bilal bin Rabah ini ialah Bilal bin Rabah Al-Qurashi At-Taimi Abu Abdillah. Ada juga yang mengatakan Abu Abdirrahman, ada yang mengatakan Abu Abdil Karim Al-Muazzin. Jadi Al-Muazzin ini adalah gelar dari seorang Bilal bin Rabah yang artinya tukang azan. Bilal bin Rabah merupakan salah satu yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam mewakili kalangan budak atau hamba atau pelayan. Sebelumnya, Bilal bin Rabah ini merupakan budak atau pelayan dari salah seorang pemuka suku Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Namun ketika Umayyah bin Khalaf mendengar berita bahwa budaknya ini masuk Islam, akhirnya Bilal bin Rabah ini menerima banyak penyiksaan dari Umayyah bin Khalaf sebagai bentuk penolakan Umayyah atas masuk Islamnya Bilal bin Rabah. Namun penyiksaan tersebut sama sekali tidak membuat iman seorang Bilal bin Rabah ini goyah. Oleh karena itu, sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq kemudian membeli budak atau pelayannya Umayyah bin Khalaf ini, kemudian memerdekakannya. Nah, sahabat Khazanah Tafsir Hadis, Bilal bin Rabah ini sebelumnya menetap di Madinah bersama Rasulullah SAW. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian Bilal bin Rabah ini pindah ke negeri Syam sampai ia wafat di sana pada usianya yang ke-60 tahun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa beliau wafat pada usianya yang ke-70 tahun, yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Salah satu keutamaan atau keistimewaan seorang Bilal bin Rabah ialah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di sana dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin 'inda salatil fajri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal ketika selesai melaksanakan salat subuh berjamaah, "Ya Bilalu, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil islami." Beritakan atau sampaikan atau beritahukan kepadaku suatu amalan yang engkau kerjakan di dalam Islam yang sangat engkau harapkan pahalanya. Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena sesungguhnya aku ini telah mendengar suara langkah sendalmu di dalam surga. Qala, kemudian Bilal berkata, "Ma amiltu amalan arja indi." Tak ada satupun amalan atau perbuatan yang lebih saya harapkan pahalanya dariku. Anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika at-tuhuri ma kutiba li an usalliya. Kecuali amalan tersebut ketika saya setelah bersuci atau berwudu, saya mewajibkan diri saya sendiri untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Battal di sana mengutip pendapat Al-Muhallab yang mengatakan bahwa sebetulnya hadis tersebut menunjukkan balasan mulia atau balasan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan yang dilakukan secara rahasia atau secara sembunyi-sembunyi antara seorang hamba dengan Tuhannya tanpa orang lain mengetahui. Nah, oleh karena itu para ulama kita senang melakukan amalan-amalan di dalam Islam yang mana hanya mereka dan Tuhannya yang tahu tanpa orang lain mengetahui. Nah, kemudian Al-Muhallab melanjutkan bahwa hadis tersebut juga menunjukkan salah satu amalan rahasia seorang Bilal bin Rabah antara ia dengan Tuhannya, sampai-sampai Rasulullah pun tidak tahu, hingga Rasulullah kemudian menanyakan langsung kepada Bilal bin Rabah. Dari hadis kisah Bilal bin Rabah kita dapat mengambil beberapa pelajaran, di antaranya ialah keikhlasan kita dalam melakukan ibadah atau amalan semata-mata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa orang lain mengetahuinya. Nah, pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah Bilal bin Rabah ialah
yaitu bagaimana kita beribadah atau mengerjakan suatu amalan secara kontinu atau terus-menerus, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang lain, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah menjawab, adawamuha in qalla, yaitu amalan yang dikerjakan secara kontinu atau terus-menerus meskipun kecil. Salat sunnah wudu yang sering dilakukan Bilal bin Rabah ini terbilang ringan dikerjakan atau mudah. Namun, apa yang kemudian menjadikan amalan ini istimewa atau mulia di mata Allah ialah karena Bilal bin Rabah ini mengerjakannya secara kontinu atau terus-menerus. Nah, sahabat Khazanah Tafsir Hadis, mungkin ini saja dulu dari kami. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.